Shalom Bapak Ibu, Kakak Abang. Perkenalkan saya Rio dan saya bekerja sebagai profesional IT. Saat ini saya bekerja di perusahaan IT sebagai Direktur Operation and Solution. Jadi saya sempat tidak bekerja selama 4 bulan, lalu saya mendapat pekerjaan yang bagus sekali. Gajinya itu belum pernah saya terima sebelumnya. Lalu beberapa bulan kemudian saya naik gaji, lalu beberapa bulan kemudian saya diangkat jadi direktur IT di perusahaan tersebut. Tahun 2020 itu saya diberitahu oleh CFO bahwa perusahaan saya akan dilikuidasi karena COVID. Belum tahu kapan tapi akan dilikuidasi. Dulu saya akan stres. Umur saya 52. Di masa COVID ini, kalau misalkan perusahaan saya dilikuidasi, nggak mungkin saya bikin lamaran ke perusahaan, bilang saya bisa ini, saya minta gaji sekian. Umur saya udah 50. Itu pasti akan bikin saya stres. Kemungkinan sih nggak berhasil. Kalau saya pakai ini saya yang dulu ya. Jadi tentu saja kalau perusahaan akan dilikuidasi itu berarti saya punya penghasilan segini, tiba-tiba nol gitu ya, itu bikin stres. Tapi selain itu juga saya tuh pernah persis nggak berapa lama setelah saya mendengar berita itu, saya sakit dan seluruh gejala-gejalanya itu sangat mirip dengan COVID. Jadi saya batuk, pilek, badan saya panas, lalu kepala saya sakit gitu ya. Dan yang paling mengerikan 2 hari setelah saya mengalami gejala itu malam-malam tiba-tiba saya nggak bisa bernafas, saya nggak bisa narik nafas, saya nggak bisa hembuskan nafas. Itu mungkin terjadi 4 detik mungkin atau 5 detik, saya nggak tahu persisnya, menurut saya sih lama banget. Oh, itu sangat mengerikan. Kalau misalnya yang penyakit tadi ya, kalau ini kan beneran COVID kan ininya bahwa orang kalau udah umur udah tua lah gitu kan, resikonya mati, itu pasti menakutkan. Kedua, kalau misalnya perusahaan saya dilikuidasi, saya nggak punya penghasilan, wah saya nggak kebayang kalau berarti mobil harus pasti harus dilepas lagi. Saya sekarang tinggal di Tanjung Priok, mungkin banyak hal yang harus dikurangin, jadi saya nggak bisa. Saya udah pernah mengalami itu. Jadi kalau ditanya kemungkinan buruknya, kemungkinannya sangat buruk. Saya kalau misal sempat tidak bekerja lagi, saya nggak tahu, mungkin anak saya nggak bisa sekolah. Joshua itu kan sekolah, mungkin untuk uang sekolah aja udah nggak bisa. Itu terjadi tahun 2018 waktu saya 4 bulan nggak kerja. Itu 4 bulan nggak kerja itu uang sekolah anak itu nggak bayar. Kami makan itu benar-benar dirasioning. Jadi anak-anak utama. Saya makan Nova itu kadang ya puasa, kadang ya makan nasi aja. Kadang kita pernah terima bantuan. Orang kasihan sama kita dikasih, kita diajak ke Indomaret, dibeliin beras, dibeliin Indomie, dibeliin telur. Itu kejadiannya kalau saya nggak punya kerjaan. Makanya saya mengucap syukur karena saya ada di GKK Disruptors. Di sini kita diajarkan bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, Bapak yang sudah menyediakan seluruh berkat rohani kepada kita di dalam Kristus karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Semua berkat rohani itu menjadi bagian dari kita. Di situ saya punya pemikiran yang berbeda, di mana
hal-hal yang dulu membuat saya stres, sekarang tuh tidak lagi. Saya selalu teringat itu adalah bahwa Bapa kita itu punya rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Lalu ada satu ayat, Yohanes 14 ayat 1, itu versi bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. Do not let your heart be troubled. Believe in God, also believe in me. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan itu, saya jadi tahu, oh kita memang tidak seharusnya hati kita susah atau gelisah. Bahkan kalau di ayat lain Paulus bilang bersukacitalah senantiasa kan. Jadi apapun masalah, mau baik itu kecil maupun besar, dua hal itu yang selalu teringat sama saya. Pertama, rancangan Bapa bukan ini. Kalau ada kejadian yang buruk ya, bukan rancangan Bapa, berarti rancangan iblis, saya bisa lawan. Lalu jangan buat hati kamu susah. Jadi sama seperti waktu saya nggak bisa napas itu, detik pertama, detik kedua, ketiga mungkin, oh itu saya ketakutan mati. Tapi waktu pikiran saya bilang enggak, rancangan Bapa buat saya rancangan damai sejahtera, hati saya tenang, napas saya kebuka. Gimana? Saya nggak bisa jelasinnya. Orang bilang, oh iya itu ya silakan aja, rasakan. Rasakan sempat nggak bisa bernapas, bukan kita yang nahan napas, kita berusaha bernapas tuh nggak bisa. Menurut saya itu ajaib bahwa saya bisa terus kayak ada sesuatu yang tuk gitu ya, lepas udah bernapas lagi. Jadi bulan Maret akhir itu saya dikasih tahu bahwa perusahaan kamu tuh akan dilikuidasi. Belum tahu kapan, tapi akan dilikuidasi. Jadi saya terus bekerja, saya selalu memperkatakan harapan saya bahwa saya pasti akan terus bekerja, gitu kan. Jadi di bulan Juni itu baru dikasih pengumumannya. Jadi waktu itu direksi seluruh grup itu kumpul, lalu dibilang bahwa sejak saat ini perusahaan saya itu dilikuidasi. Semua karyawannya itu di layoff. Di layoff itu dipecat maksudnya ya. Dipecat. Nah, puji Tuhan ya di saat itu juga dibilang bahwa saya itu diangkat jadi direktur di induk perusahaan. Jadi ya dalam hati saya bersorak-sorai, tapi ya itulah keajaibannya. Saya nggak pernah berpikir itu bahwa oh ya kamu perusahaannya berhenti, kamu udah nggak di perusahaannya, tapi kamu naik di induk perusahaan dan kamu jadi direktur. Itu di luar pengharapan saya, lebih dari pengharapan saya. Tentu saja di masa COVID ini pasti semua perusahaan juga mengalami tantangan gitu. Tapi karena saya percaya bahwa rancangan untuk saya berarti rancangan untuk perusahaan saya juga adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya walaupun tugas saya yang baru ini cukup berat karena lebih banyak orang lagi yang mesti di handle, tapi saya percaya kalau saya berjalan dengan Tuhan di dalam Kristus, saya sanggup melakukan segala sesuatu.